Selamat datang para pendengar yang budiman. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting bagi banyak dari kita, yaitu bagaimana mengendalikan sikap perfeksionisme. Di tengah tekanan budaya yang mendorong kita untuk selalu tampil sempurna dan mencapai standar yang tinggi, banyak dari kita yang sering merasa terbebani dan tidak puas dengan diri sendiri. Perfeksionisme bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, mendorong kita untuk memberikan yang terbaik, namun di sisi lain, dapat membuat kita merasa cemas dan tidak pernah cukup baik. Dalam sesi ini, kita akan mengeksplorasi cara-cara efektif untuk mengelola perfeksionisme, sehingga kita dapat hidup dengan lebih damai dan bahagia. Mari kita pelajari bagaimana menerima kesalahan sebagai bagian dari proses, menetapkan tujuan yang realistis, dan menciptakan lingkungan yang mendukung. Bersama-sama, kita akan menemukan keseimbangan yang lebih baik antara mengejar kesempurnaan dan menghargai diri kita apa adanya. Perfeksionisme, sebuah kecenderungan untuk menuntut kesempurnaan dari diri sendiri atau orang lain, bisa menjadi beban yang berat jika tidak dikendalikan. Banyak orang Indonesia mengalami tekanan dari budaya yang mendorong pencapaian tinggi dan standar yang ketat. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mengendalikan sikap perfeksionisme adalah menerima bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Mengakui bahwa tidak ada yang sempurna, dan bahwa setiap orang melakukan kesalahan dapat membantu mengurangi tekanan. Penting juga untuk memahami bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh, bukan tanda kelemahan. Menyadari hal ini dapat membantu individu untuk lebih menerima diri sendiri dan orang lain. Langkah kedua adalah menetapkan tujuan yang realistis dan terukur. Perfeksionis cenderung menetapkan standar yang sangat tinggi yang sulit dicapai. Dengan menetapkan tujuan yang realistis, individu dapat merasa lebih termotivasi dan tidak mudah putus asa. Tujuan yang jelas dan terukur juga membantu untuk fokus pada proses daripada hasil akhir. Hal ini bisa dilakukan dengan membagi tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dikelola. Selain itu, penting untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri setiap kali mencapai langkah-langkah kecil tersebut. Ini dapat memberikan rasa pencapaian dan meningkatkan motivasi. Menciptakan lingkungan yang mendukung juga merupakan langkah penting dalam mengendalikan perfeksionisme. Lingkungan yang positif dan suportif dapat membantu mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Dikelilingi oleh orang-orang yang mendukung dan menerima kita apa adanya dapat memberikan rasa aman. Mereka bisa memberikan umpan balik yang konstruktif tanpa membuat kita merasa tertekan. Selain itu, berbicara dengan orang-orang yang memahami perjuangan kita dapat membantu mengurangi stres. Dengan demikian, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain dan mendapatkan perspektif baru. Mengelola waktu dengan baik juga merupakan kunci untuk mengendalikan perfeksionisme. Perfeksionis seringkali menghabiskan waktu terlalu banyak pada detail kecil sehingga mengabaikan gambaran besar. Dengan mengelola waktu secara efektif, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan membuat jadwal harian dan menetapkan prioritas. Menggunakan teknik manajemen waktu seperti metode Pomodoro dapat membantu meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, kita bisa menyelesaikan tugas dengan lebih efisien tanpa merasa terbebani oleh keharusan untuk membuat semuanya sempurna. Latihan mindfulness dan meditasi juga dapat membantu dalam mengendalikan perfeksionisme. Mindfulness membantu kita untuk tetap hadir dan fokus pada saat ini. Dengan berlatih mindfulness, kita dapat mengurangi kecenderungan untuk terlalu memikirkan kesalahan masa lalu atau khawatir tentang masa depan. Meditasi juga membantu untuk menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Melalui meditasi, kita bisa belajar untuk menerima diri sendiri dan keadaan apa adanya. Praktik ini dapat memberikan rasa ketenangan dan keseimbangan yang sangat dibutuhkan oleh perfeksionis. Belajar untuk menerima pujian dan kritik dengan baik juga penting dalam mengendalikan perfeksionisme. Perfeksionis seringkali sulit menerima pujian karena mereka merasa tidak layak. Mereka juga cenderung merasa tertekan oleh kritik. Dengan belajar menerima pujian dan kritik dengan hati yang terbuka, kita bisa mengembangkan pandangan yang lebih seimbang tentang diri kita sendiri. Pujian bisa menjadi pengingat bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Sementara kritik, jika diterima dengan positif, dapat menjadi alat untuk perbaikan diri.
Membatasi diri dari media sosial juga bisa membantu mengendalikan perfeksionisme. Media sosial seringkali mempromosikan gambaran yang tidak realistis tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Membandingkan diri kita dengan orang lain di media sosial dapat meningkatkan rasa tidak puas terhadap diri sendiri. Dengan mengurangi waktu yang dihabiskan di media sosial, kita bisa fokus pada kehidupan nyata dan pencapaian pribadi. Ini juga dapat membantu kita untuk lebih menghargai diri sendiri. Selain itu, memilih konten yang positif dan inspiratif dapat memberikan pengaruh yang lebih baik. Mengembangkan hobi atau kegiatan yang kita nikmati juga dapat membantu mengendalikan perfeksionisme. Melakukan aktivitas yang kita sukai tanpa tekanan untuk menjadi sempurna bisa memberikan rasa kebasan. Hobi bisa menjadi sarana untuk melepaskan stres dan menemukan kebahagiaan sederhana. Selain itu, hobi bisa membantu kita untuk melihat bahwa ada banyak cara untuk menikmati hidup tanpa harus selalu mencapai standar tinggi. Dengan melakukan hal-hal yang kita cintai, kita bisa belajar untuk lebih menghargai proses daripada hasil akhir. Ini bisa memberikan perspektif baru tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Mencari bantuan profesional juga bisa menjadi langkah yang efektif dalam mengendalikan perfeksionisme. Terapis atau konselor bisa membantu kita untuk memahami akar dari sikap perfeksionisme dan memberikan strategi untuk mengatasinya. Dengan bantuan profesional, kita bisa belajar untuk mengubah pola pikir yang tidak sehat. Mereka juga bisa memberikan dukungan dan bimbingan diperlukan untuk menghadapi tantangan. Terapi kognitif perilaku misalnya, bisa sangat membantu dalam mengatasi perfeksionisme. Dengan demikian, kita bisa mengembangkan cara berpikir yang lebih positif dan realistis. Terakhir, penting untuk selalu ingat bahwa mengendalikan perfeksionisme adalah proses yang berkelanjutan. Tidak ada solusi instan untuk mengubah pola pikir yang sudah terbentuk lama. Namun, dengan kesabaran dan upaya yang konsisten, kita bisa membuat perubahan positif. Menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perbaikan diri bisa memberikan motivasi. Selain itu, selalu bersikap lembut pada diri sendiri dan tidak terlalu keras dalam menilai diri bisa membantu menjaga keseimbangan emosional. Dengan demikian, kita bisa hidup dengan lebih damai dan bahagia tanpa terbebani oleh keharusan untuk menjadi sempurna. Terima kasih telah bergabung dalam pembahasan kita hari ini tentang cara yang efektif mengendalikan sikap perfeksionisme. Kita telah mengeksplorasi berbagai strategi, mulai dari menerima kesalahan sebagai bagian dari proses belajar, menetapkan tujuan yang realistis, hingga menciptakan lingkungan yang mendukung dan berlatih mindfulness. Mengendalikan perfeksionisme bukanlah tugas yang mudah, tetapi dengan kesabaran dan upaya yang konsisten, kita bisa membuat perubahan positif dalam hidup kita. Penting untuk selalu menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perbaikan diri dan bersikap lembut pada diri sendiri. Ingatlah bahwa kita semua adalah manusia yang tidak sempurna, dan justru dalam ketidaksempurnaan itu, kita bisa menemukan kebahagiaan dan kedamaian. Teruslah berusaha dan jangan takut untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Jika Anda merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan lebih banyak konten inspiratif dan edukatif. Dengan subscribe, Anda tidak akan ketinggalan update terbaru dari kami. Klik tombol subscribe sekarang dan bagikan video ini kepada teman dan keluarga yang mungkin membutuhkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan tetap semangat serta percaya pada diri sendiri.